Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih rekan-rekan telah mengikuti kuliah malam ini. Mohon maaf sebelumnya karena memang minggu-minggu ini kegiatan saya sangat padat dan harus saya geser-geser waktunya. Kemudian pada kuliah kali ini materinya tentang presentasi proposal. Kalau dulu sudah saya minta teman-teman untuk presentasi tentang konsep proposal, sekarang ini tentang bagaimana dan sampai sejauh mana presentasi itu sangat krusial untuk sebuah event, gitu kan. Share-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Ini kita membahas tentang presentasi proposal event ya. Jadi harus kita bedakan antara proposal non-sponsor dan sponsor. Jadi proposal ketika terkait dengan presentasi dan jenisnya itu ada proposal non-sponsor dan proposal yang terkait dengan sponsor. Proposal non-sponsor itu biasanya lembaga atau perusahaan yang posisinya di atas I.O. Misalnya begini, teman-teman punya organisasi UKM di kampus, kemudian mau bikin acara, nah dibikin proposal, kemudian butuh presentasi dengan kepala jurusan atau mungkin rektor atau wakil rektor, wakil direktur misalnya itu sifatnya lembaga yang ada di bawah melaporkan atau mengusulkan suatu kegiatan kepada lembaga di atasnya, gitu. Baik untuk meskipun ada kepentingan untuk mendapatkan pembiayaan, gitu. Itu tetap dianggap sebagai proposal non-sponsor. Kemudian yang kedua untuk kepentingan kerjasama antar lembaga. Jadi bisa jadi kita bikin proposal tidak mempunyai maksud untuk mengajak sebagai sponsor atau mengusulkan sebagai sponsor, tapi untuk kepentingan kerjasama dan posisinya equal, posisi antar lembaga tersebut sama, gitu. Misalnya pihak kampus politeknik mau minta kerjasama dengan perusahaan tertentu yang dianggap bisa mendukung acara ini, gitu. Dan di sana ada komitmen-komitmen khusus. Posisinya equal, sama-sama sederajat, dan di situ ada komitmen-komitmen tertentu bagaimana mengelola sebuah event yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, itu target presentasi proposal kepada sponsor. Dulu mungkin sudah beberapa kali kita bahas, gitu. Tapi ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang kode etik bagaimana mempresentasikan sebuah proposal. Kemudian
kita membahas persiapan presentasi. Jadi sebelum kita maju ke presentasi harus ada beberapa hal yang harus kita siapkan gitu. Jangan sampai meleset gitu. Karena disitulah ujung tombak sebuah program itu dipertaruhkan. Maaf terputus, sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak. Kita sedikit ulangi. Jadi ada satu hal yang perlu kita siapkan di beberapa teknik untuk menyajikan proposal. Persiapan presentasi yang pertama kematangan materi. Dulu dari awal kita membuat sebuah proposal, kemudian di situ ada istilahnya digodok gitu. Jadi sebuah konsep kegiatan digodok, diolah. Nah, dan di situ teman-teman event organizer harus banyak mendapatkan referensi tentang lokasinya, tentang jenis kegiatannya, tentang waktunya, tentang apapun gitu. Itu juga harus berdasarkan referensi yang cukup. Kalau tidak akan jadi eventnya akan menjadi celah gitu. Ya misalnya kita mau bikin acara tempatnya di tempat yang tidak lazim, tapi tidak didasari dengan konsep yang baik. Orang luar akan melihatnya ini ngapain kok bikin seminar di pinggir pantai misalnya, itu contoh ekstrimnya semacam itu. Kemudian kematangan materi juga ini ya, bagaimana kita menyiapkan bahan presentasi. Kalau sekarang sudah ada PowerPoint disiapkan secara baik gitu, termasuk referensi-referensinya. Yang kedua, kesiapan mental atau psikologi. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi dan saya melihat sendiri. Dulu ketika saya harus presentasi tentang tender film gitu di Jakarta, di IDB, di Islamic Development Bank di Jakarta, itu presentasinya harus berbahasa Inggris, kemudian tentang konsep film yang mau kita ajukan. Nah, salah satu peserta dari Jakarta itu setelah turun dari gedung, keluar dari gedung itu menangis. Kenapa dia menangis? Saya tanya, kenapa kamu menangis, Mbak? Saya bilang gitu. Dia bilang, ketika mau presentasi, itu dia membawa laptop, sudah dipersiapkan presentasinya, bahan presentasinya, kemudian dia lupa bahwa yang dibawa itu laptop Macintosh dan tidak membawa kabel konektor untuk LCD proyektor, dan akhirnya dia tidak bisa menampilkan presentasinya di depan layar gitu. Padahal di situ sangat dibutuhkan karena waktu itu harus teleconference dengan big boss-nya orang Malaysia dan manajernya orang Pakistan. Kalau manajernya ada di Jakarta juga. Cuman begitu dia tidak bisa menampilkan materi film atau materi proposal dia, itu sangat ngedrop gitu. Dia harus bicara apa, apalagi dengan bahasa Inggris gitu. Itu sangat merugikan gitu. Ini yang berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya lihat di depan mata saya sendiri gitu.
Jadi persiapan presentasi proposal sangat penting. Meskipun beberapa kasus dalam presentasi proposal itu kadang-kadang tidak lazim. Tidak lazimnya seperti apa? Ya, yang seperti dulu saya bicarakan bahwa kadang-kadang kita sudah mengenal pihak sponsor atau pihak lembaga yang kita mau presentasi ke dia, itu ya saking akrabnya ya sudah, mungkin sambil ngopi bisa di kafe misalnya atau di hotel atau apa gitu. Jadi sifatnya santai. Meskipun kegiatan yang kita adakan serius gitu. Karena biasanya sudah kenal, apalagi sudah langganan gitu kan. Jadi misalnya sebuah perusahaan sudah berlangganan menjadi sponsor di event tertentu, sudah mengerti, oh kegiatannya seperti itu. Kadang-kadang sudah nggak perlu begitu tahu kegiatannya itu, ya sudah langsung deal-dealan di tempat gitu. Itu yang kasus-kasus yang memang tidak lazim. Maka kemudian saya sarankan namanya event organizer harus gaul, harus banyak relasi, pola komunikasinya juga harus akrab gitu. Pola komunikasi dengan klien gitu. Ketemu di mana, ayo bos kita ngopi bareng misalnya gitu. Itu pola-pola yang diterapkan oleh teman-teman di wilayah event organizer. Kemudian yang ketiga, kesiapan fisik. Kesiapan fisik ya jelas secara fisik bahwa kita tampil harus meyakinkan dengan baju sopan, standar moralitas, standar sopan santunnya juga harus mengikuti aturan sopan santun yang sudah kita kenal gitu. Kemudian yang keempat, persiapkan jawaban dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Gitu. Jadi konsep kita harus matang sampai nanti kalau terjadi apa-apa dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, kita harus siap backup. Gitu. Kalau ada terjadi masalah ini, backupnya seperti apa? Nanti kalau panggungnya nggak datang atau rusak atau bagaimana, kita harus menyediakan jawabannya gitu. Atau apapun. Atau misalnya satu sponsor menginginkan ada pejabat yang hadir dan kita bisa memenuhi, ternyata ada kemungkinan jika nanti tidak hadir, solusinya bagaimana, harus kita harus bisa menjawabnya. Dan kita persiapkan jawaban-jawaban dari kemungkinan yang lain kalau memang mungkin itu terjadi, bahkan kemungkinan paling buruk pun harus kita siapkan. Yang kelima, menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk transaksi. Jadi dulu kalau saya bikin event itu selalu membawa tas, di situ isinya macam-macam. Proposal, surat-surat, bahkan stempel saya bawa, macam-macam, alat tulis. Dan misalnya hari ini saya harus maju ke presentasi di perusahaan tertentu gitu, itu langsung misalnya proposalnya habis, saya langsung mencari rental komputer untuk saya print, kemudian saya jilid, saya stempel, tanda tangan, langsung jadi, langsung berangkat gitu. Itu penting. Jadi memang meskipun ada kantornya sendiri, tapi ketika tidak memungkinkan kita untuk hadir di kantor, ya sudah, apapun kita lakukan gitu. Itu kadang-kadang seperti kantor berjalan.
Kemudian penyajian presentasi proposal. Yang pertama, sikap tenang, tidak grogi ya. Jadi termasuk teman-teman mungkin ada yang sudah terbiasa ngomong di depan umum, di depan publik. Mungkin ada yang belum. Nah, kalau belum mungkin perlu gaul gitu. Jadi itulah manfaat dari relasi, menjalin relasi dengan teman-teman atau berorganisasi. Itu sangat penting. Kalau sudah terbiasa ngobrol di depan teman-teman sendiri, nah itu saya yakin dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sudah dengan sendirinya kita berlatih untuk ngomong di depan umum. Jadi yang pertama itu paling penting. Jadi kalau kita tenang dulu, tidak grogi, itu insya Allah kita membawakan materi presentasi juga akan lancar dan baik. Cuman memang butuh syarat. Syaratnya apa? Kita bisa tenang. Nah, kita harus persiapan-persiapan yang tadi saya sampaikan itu harus terpenuhi dulu. Termasuk bagaimana matangnya konsep, bagaimana kita mengantisipasi jika kemungkinan-kemungkinan paling buruk dalam kegiatan kita sudah tahu jawabannya, dan lain sebagainya. Jadi kita 100% bisa menguasai materi yang akan kita bawakan. Kita tahu seluk-beluk kegiatan yang akan kita presentasikan, itu akan membawa sikap yang tenang. Jadi mempunyai efek. Kemudian salam pembuka. Jadi seperti halnya orang pidato gitu. Jadi salam pembuka, karena sudah tenang, kemudian ada salam pembuka, kita sampaikan secara sopan dan menyapa dengan baik lawan bicara kita yang akan menerima sajian presentasi kita. Dan kalau kita sudah tenang dulu, atau mungkin kalau perlu latihan nggak masalah. Gitu. Jadi seperti halnya orang main teater gitu, kalau memang perlu latihan aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin teksnya, dibaca terus di depan cermin mungkin gitu. Itu lama-lama akan terbiasa. Jadi latihan itu sangat penting. Kemudian berikan gambaran yang simpel dan jelas tentang program event kita. Di dalam membuat materi presentasi itu sebisa mungkin kita bisa merasa empati bagaimana yang akan menerima presentasi itu akan mendapatkan keterangan dari kita. Gitu. Jadi dengan bahasa yang tidak terlalu muluk-muluk, dalam arti bahasa teknisnya juga tidak terlalu banyak. Apalagi kita tahu yang misalnya bos perusahaan tertentu dan dia mungkin pendidikannya juga bisa jadi tidak S1 atau mungkin kurang pendidikan, bisa jadi menjadi bos gitu. Dan kita menyiapkan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh dia gitu. Jadi tidak kemudian kita mentang-mentang sudah mahasiswa atau sarjana kemudian mempresentasikan kegiatan dengan bahasa teknis yang muluk-muluk akan kontraproduktif gitu. Itu yang beberapa hal. Kemudian yang nomor 4, jelaskan tentang kelebihan dari event kita. Jadi waktu pelaksanaannya, Pak ini waktu pelaksanaannya pas loh, ini momen penting misalnya. Pas ini itu ada kegiatan ini atau mungkin momen apa gitu yang sekiranya penting untuk mendukung kesuksesan dari event kita, itu juga disebutkan. Termasuk tempat.
Pak, tempat kita eventnya tuh di titik 0 Malioboro misalnya gitu. Di sana tidak mungkin sepi. Di sana apa namanya pusatnya kota Jogja, bla 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 misalnya. Gitu. Itu sangat apa? Pihak sponsor akan sangat appreciate jika brandingnya bisa ditunjukkan pada publik sebanyak mungkin gitu. Kemudian jelaskan tentang kelebihan dari event kita, waktu pelaksanaan, tempat, kreativitas, keunikan event kita itu apa. Jadi apa? Kadang event-event itu butuh hal-hal yang lain dari yang lain gitu. Jadi bikin event yang tidak seperti biasanya. Misalnya bikin apa? Goes sepeda misalnya gitu. Kemudian biasanya dengan rute-rute yang apa mungkin di pedesaan, perkampungan dan lain sebagainya. Tapi kita bikin acara yang diselingi dengan lokasi yang mungkin view-nya bagus, apa ada apa keunikan tertentu, ada keistimewaan tertentu, itu akan menambahkan nilai dari presentasi kita atau kegiatan kita yang akan kita adakan gitu. Dan termasuk benefit yang akan didapatkan oleh pihak sponsor juga harus kita sebutkan juga gitu. Bahwa apa perusahaan Bapak nanti kalau apa mendukung acara kami akan mendapatkan benefit semacam ini, kontraprestasinya seperti ini, bla 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 begitu. Kemudian yang kelima, berikan waktu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Gitu. Seperti biasa dalam presentasi. Ini juga kita harus menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal, gitu, seperti acara seremonial apa itu tidak. Gitu. Jadi bagaimana membawakan sebuah presentasi seakrab mungkin, tapi jelas, mudah dimengerti, simple, dan ada bahasa-bahasa yang mengajak atau merangsang, memberikan stimulus perusahaan sponsor untuk mengikuti kegiatan kita. Kemudian yang keenam, tutup sesi presentasi dengan mengharap ada kerjasama yang saling menguntungkan antara kita atau sebagai event organizer dengan klien kita. Itu sudah pasti, itu harus begitu. Kemudian yang ketujuh ini sangat penting, meskipun terakhir dia, yaitu follow up. Jadi setelah kita mengirim proposal, kemudian memberikan presentasi, follow up itu sangat penting. Tanpa follow up, bisa jadi sponsor juga akan hilang sendiri. Dia tidak kemudian apa seperti membutuhkan banget sama kegiatan ini, tidak. Meskipun sama-sama mempunyai keuntungan gitu, keuntungan dari event yang kita adakan jika terjadi sebuah kerjasama kan gitu. Tapi karena kita bekerja atas schedule gitu, ada time schedule bahwa event kita pada hari ini harus apa dilakukan, kemudian tanggal berapa kita harus siap, materi sponsor harus masuk semua, termasuk bagaimana pendanaan bisa didukung oleh pihak sponsor, itu sangat pekerjaan yang sudah ada relnya, dan kita harus mengikuti itu time schedule yang kita buat gitu. Tanpa kita proaktif untuk follow up terhadap sponsor, itu juga nanti akan kacau balau semua gitu. Nah, saya kira untuk rule of the game atau aturan main presentasi proposal event semacam itu, dan ini sifatnya normatif. Jadi normalnya semacam itu, aturan yang biasa ada
Itu semacam itu. Cuman memang ada hal-hal yang sifatnya tidak lazim dilakukan sebuah presentasi dengan pihak sponsor itu kadang-kadang di luar ini gitu. Apalagi misalnya sudah kenal duluan, sudah apalagi yang kita ajuin sponsor itu dulu teman sekolah kita misalnya atau teman kuliah kita, itu menjadi sangat berbeda. Gitu rekan-rekan untuk masalah ini presentasi proposal. Kemudian saya pengennya sebetulnya bagaimana teman-teman dengan konsep dan proposal yang sudah dibikin itu bisa dipresentasikan di depan saya langsung, cuman karena kondisi yang tidak memungkinkan juga repot. Jadi ini minimal materi ini, aturan main dalam mempresentasikan proposal event sudah saya berikan, sehingga teman-teman tahu, oh presentasi harus begini.